Oke, kita lanjutin ya. Jadi tadi lupa record biar bisa ditonton ulang sama yang lain juga. Ini ada pertanyaan enggak? Nomor 12. Oke. Gimana yang lain? Nomor 12. Amankah? Oke, siap Dania Cici. Oke, kita next yang deret juga. Nomor 16 barisan dan deret. Oke, diberikan barisan geometri tak konstan ABC jika ABC sama dengan 27 dan 9A tambah B tambah C sama dengan 33, maka 6A tambah 7B berapa? Oke, ada yang paham maksudnya tak konstan ini apa? Coba dicat. Kok awalnya bingung nih, tak konstan itu apa, tapi udah nemu kok. Ada Lia Vida nggak tahu, yang lain gimana? Ada yang tahu kah? R-nya nggak konstan. Aku awalnya bikin gitu juga, tapi sebenarnya bukan sih. Bukan R-nya nggak konstan. Kalau R-nya nggak konstan, berarti dia bukan barisan gitu, bukan barisan geometri. Langsung aja aku jelasin ya. Jadi maksudnya geometri tak konstan itu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, atau R tidak sama dengan 1 gitu. Atau R tidak sama dengan 0 juga sih. Ini maksudnya dia tak konstan ya. Oke, jadi kita kerjain aja. Jika ABC 27, 9A tambah B tambah C sama dengan 33. Oke. A, B, C. Barisan geometri kan gini. U1 sama dengan A, U2 sama dengan AR, U3 sama dengan AR kuadrat. Tapi kita bisa ganti juga gini. U1-nya AR, A per R. U2-nya sama dengan A, dan U3 sama dengan AR. Ini sama aja. Jadi dia suku pertamanya A per R, suku keduanya A, suku ketiganya AR. Jadi kalau pakai ini, kita bisa lebih mudah gitu. Jadi ABC sama dengan A per R dikali A dikali AR. Ini sama dengan 27. R-nya bisa kita coret. Jadi dapat A pangkat 3 sama dengan 27. Jelas A-nya sama dengan 3. Nah, kita pangkatin sepertiga lah. Oke, kita dapat A3. Jadi 9 dikali A tambah di sini aja 9A tambah B tambah C sama dengan 33. Jadi 27 tambah B tambah C sama dengan 33. B tambah C sama dengan berapa ini? 6 ya. Sedangkan B-nya tadi adalah A dan C-nya AR. Sama dengan 6. Ini 3.
tambah 3R sama dengan 6. 3R sama dengan 3, R-nya 1. Oh, ternyata kita nggak bisa pakai permisalan yang ini deh. Ternyata kita nggak bisa pakai yang ini. Jadi kita pakai yang ini aja. Oke, ini jadi bilang salah ya. Oke, jadi selanjutnya kita kalau pakai yang ini, jadi kan ABC sama dengan A dikali AR kali AR kuadrat sama dengan 27. Jadi A pangkat 3, R pangkat 3 sama dengan 27. Jadi AR pangkat 3 sama dengan 27, AR-nya sama dengan 3. Ini sama dengan B. Kemudian kita cari A dan C-nya. Pakai yang ini tadi. Jadi 9A tambah B tambah C sama dengan 33. Kita lanjutin. Jadi yang ini tetap 9A tambah B-nya adalah 3. C-nya AR kuadrat sama dengan 33. Sedangkan AR kuadrat dapat kita nyatakan sebagai AR dikalikan dengan R. Jadi 9A tambah 3 tambah AR itu 3R sama dengan 33. Nah, ini A-nya kita ubah ya jadi R. Jadi A sama dengan 3 per R. Jadi yang ini 27 dibagi R tambah 3R sama dengan 30. Next kita kalikan dengan R semua. Jadi 27 tambah 3R kuadrat sama dengan 30R. Kita bagi dengan 3. R kuadrat min 10R tambah ini 9. Berarti R min 9 kali R min 1 sama dengan 0. R-nya sama dengan 9 atau R-nya sama dengan 1. Karena nggak konstan, ini tak memenuhi. Yang diambil R sama dengan 9. Kita dapat R9 berarti A sama dengan 3 per 9 sama dengan sepertiga. Nah, next ditanya 6A tambah 7B. 6A tambah 7B sama dengan 6 kali sepertiga tambah, bentar, ini kita bikin 6A tambah 7 kali AR. 6 kali sepertiga tambah 7 kali AR-nya tadi 3 ya. Jadi ini 2 tambah 21, 23. Jawabannya ada nggak? Oke, ada C ya. Ada pertanyaan mungkin? Kalian kalau ada pertanyaan juga bisa langsung sih. Bilang aja di chat. Amankah? Oke. Kenapa yang diambil R-nya yang 9? Pertanyaan dari JJ. Aku zoom out dulu. Wait. Karena gini, ini di atas diberikan barisan geometri tak konstan. Artinya A-nya tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Contohnya gimana tuh kalau konstan? Geometri konstan. Ini barisan. Geometri konstan. Itu misal 2,2,2,2. Ini tetap barisan geometri dengan R sama dengan 1. Atau ya berarti kalau tak konstan gimana tak konstan? Itu contohnya ya gini.
2,4, 8, 16 dan seterusnya. Ini tak konstan. Jadi kita kan dapat tadi R-nya 1 sama R-nya 9. Kalau R-nya 1, kita bakal dapat ini kurang ke bawah, sorry. Kalau R1, jika R sama dengan 1, A sama dengan AR sama dengan AR kuadrat. Barisan geometri konstan ini. Sedangkan yang diketahui di soal, dia nggak konstan gitu. Jadi kita pilih R-nya sama dengan 9. Gimana, Cici? Ada pertanyaan lagi atau sudah paham? Oke. Yang lain gimana? Bagas paham? Dania paham? Oke. Kita next aja ya. Oke. 12, 16 sudah. Kita lihat dulu. Nomor 5, nomor 6 ya. Matriks belum kan? Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu. Ini matriks A ukurannya berapa? Dan B. A dan B berapa? Bisa jawab di chat. Dua kali 3 atau kebalik, ada beda. Oke. Sosum Dania. Ya benar. Benar kata Dania. Jadi matriks A ini ukurannya 3 kali 2 dan 2 kali 1 matriks B-nya. Jadi ukuran suatu matriks ini 1, 2, 3. Jadi baris kali kolom. Jadi matriks A itu ukurannya 3 kali 2, yang B ini 2 kali 1. Nah, kemudian A transpose ukurannya berapa? A transpose dan B transpose, karena ini ada A transpose, ada B transpose. Ada yang tahu? 2 kali 3, 1 kali 2. Oke, ada beda dan dan-nya. Jadi yang ini 2 kali 3, yang ini 1 kali 2. Nah, kita cari dulu A transpose-nya gimana. A transpose itu dari baris kita jadikan kolom. Jadi ini baris ini ada dari kolom kita jadikan baris. Jadi dari kolom pertama sama aja sih. Kolom pertama kita jadikan baris pertama. Jadi 1, 0, 1. Kolom kedua kita jadikan baris kedua. 2, 1, 1. Begitu pula dengan yang B transpose. Ini cuma ada satu kolom, jadi tinggal gini aja. Nah, selanjutnya tentang perkalian matriks. Matriks 3 kali 2 dan 2 kali 3. Misal, gini aja. Kan A transpose kan 2 kali 3. Ya. A transpose itu ukuran 2 kali 3. Dan A itu ukurannya 3 kali 2. A transpose kali A ukurannya berapa nih? Ada yang tahu? Oke. Ada beda dan ya, benar ya. Jadi 2 kali 3 dan 3 kali 2 jadi 2 kali 2. Jadi kita ambil yang depan dan belakangnya aja. 2 kali 2.
Begitu pula yang B. B kan ukurannya adalah 2 kali 1 ya. 2 kali 1. B transpose itu 1 kali 2. Jadi ukurannya 2 kali 2 juga. B transpose itu 2 kali 2. Nah, kita kalikan ya. Jadi tadi kan A transpose A. A transpose itu 101, 211. Dikalikan dengan A-nya itu 101, 211. Oke, cara ngalihin matriks biar gampang, kita kasih batas gini. Yang sebelah kiri itu kita kasih garis horizontal. Yang sebelah kanan kita kasih garis vertikal. Jadi ini kita kalikan 1 dikalikan dengan 1. Ini 1. 0 dikalikan dengan 0. Ini 0 tambah 0. 1 kali 1 tambah 1. Kemudian selanjutnya ini 1 kali 2. Kita ini jadi kolom kedua ya. Jadi ini 2 tambah 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. Begitu pula yang ini 2 kali 1, 2 tambah 0 tambah 1. Yang ini 4 tambah 1 tambah 1. Ini jadi 2. Ini tambah ya. 3, 3, 6. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Oke, yang ini juga. Jadi kita ambil garis horizontal, yang ini vertikal, biar enak. Jadi ini 1 kali 2, 2-nya di sini. Kemudian 1 kali 1, dia udah pindah kolom. Sorry. Ya benar. 1,2 ya. Aku kebalik. Ini harusnya 1,2. Thank you tadi Nana. 1,2. Teliti nih. Mantap. Jadi ini 1 kali 1, jadi ini 1. Kemudian 1 kali 2 pindah kolom. 2 kali 1, ini 2. 2 kali 2, ini 4. Oke. Udah dapat BB transpose dan A transpose dikali A. Jadi A transpose A tambah BB transpose itu kan 2, 3, 3, 6. Ditambah ya, bukan dikali. Tambah 1, 2, 2, 4. Ini sama dengan 2 tambah 1 ya. Yang ini 3. Ini 3 tambah 2. Ini 5. Ini juga 5. Yang ini 10. Nah, ditanyakan determinan. Determinan AT A tambah B BT. Oke. Kalau determinan kita kalikan 3 kali 10 min 5 kali 5 sama dengan 5. Nah, determinan itu gini ya. Det sama dengan, biasanya simbolnya gini, ini ABCD sama dengan AD minus BC. Oke, buat yang lupa. Oke, jadi jawabannya 5. Nah, selanjutnya aku mau tanya lagi nih. Oke, nggak cukup ya. Jadi gini, apakah det A tambah B ini ada tanda tanya sama dengan det A tambah det B? Benar nggak ini? Oke, salah ya.
Jadi kita nggak bisa pakai kalau mau dipecah ini nggak bisa ya. Jadi kita harus nyari satu-satu dulu. Ini salah. Yang benar itu cuma kalau perkalian. Jadi det AB sama dengan det A kali det B. Dan seterusnya. Atau kemudian ada juga determinan A inverse sama dengan seper determinan A. Ini sifat-sifat determinan. Tambahan lah. Kemudian determinan sin A inverse. Oke, determinan A sama dengan determinan A transpose. Ini sama. Ini tambahan sih, cuma nggak dipakai di soal yang ini. Karena tadi 5, jawabannya yang E. Ada pertanyaan mungkin? Bukan ada ya? Next kita ke nomor 7 udah, nomor 8 udah. Oke, nomor 9 yang kemarin kita salah ya. Salah ngerjain. Nomor 9 kemarin di sebelah oke ini. Kita ganti soalnya dengan yang ini. Aku pasin. Oke. Wait. Oke, fx-nya itu kita ganti. Yang kemarin kan ini 2, tapi yang benar adalah 3 ya. Jadi kita ganti yang ini. F aksen X-nya adalah 6X kuadrat min 6X. Ini kita ganti 6. Atau X-nya 1 ya. Yang ini kita hapus. F0 udah benar A ya kemarin. Jadi kita masukin. F0 kan 2 kali 0, min 3 kali 0 tambah A. Jadi F0-nya A, kita misalin M kecil. Kemudian F1 kita misalin M besar, sorry. Jadi 2 min 3 tambah A sama dengan A min 1. Kemudian kita tahu M tambah M sama dengan A min 1 tambah A. Sama aja lah. Sama dengan 3. Jadi 2A sama dengan 4. Kita dapat A-nya sama dengan 2. Oke, gampang. A-nya 2. Langsung aja. Karena A2, maka fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 2. Jadi F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 min 3 kali 2 kuadrat tambah 2. Ini adalah 16 minus 12 tambah 2. 6. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ini kemarin ikut semua nggak? Atau ada yang belum ikut gitu? Kalau ada yang belum, aku jelasin kembali kenapa f aksennya harus 0. Gimana? Atau paham sampai sini? Gennya Bagas kemarin aku lihat ada Lia Veda. Gimana teman-teman?
Oke, aku anggap nggak ada ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, jika ada sudut dengan X-nya ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat, 2 cos kuadrat X sama dengan 5 sin X, maka cos X berapa? Ada ide kalian? Ini gimana cara nyarinya, ide awalnya? Oke, dijadiin sin semua. Bisa? Kalau dijadiin sin semua, pakai, nah cos kuadratnya diubah ke bentuk sin. Oke, jadi ingat bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, ini 4 minus 2 dikali 1 min sin kuadrat X sama dengan 5 sin X. Lanjut, ini 4 min 2 tambah 2 sin kuadrat X sama dengan 5 sin X. Jadi 2 sin kuadrat X min 5 sin X tambah 2 sama dengan 0. Ini dapat kita faktorin jadi 2 sin X. Ini sin X. Ini minus 2, ini minus 1 ya. Ini kan min 4 sin X, min sin X jadi min 5 sin X, min 1 kali min 2 jadi plus 2. Berarti 2 sin X sama dengan 1, sin X sama dengan setengah, atau sin X sama dengan 2. Nah, tapi sin X itu karena sudut ya, dia ada cuma di antara min 1 sampai 1. Min 1 kurang dari sin X, kurang dari sama dengan 1. Jadi yang ini tidak memenuhi. Kita dapat sin X-nya setengah. Jadi karena sin X setengah dan X-nya ini kan di kuadran 2 ya, karena 90 derajat sampai 180 derajat. Karena di kuadran 2, maka cos negatif. Karena cos negatif berarti kita cari cos X-nya berapa. Oke, sin X-nya setengah. Kalau pakai penyelesaian, jadi X sama dengan, aku agak lupa, sama dengan A. Ini kan benar-benar gini. Kan sin X sama dengan sin A misal. Jadi penyelesaiannya X sama dengan A plus 360 derajat kali K. Dan X sama dengan 180 derajat minus A tambah 360 derajat kali K. Nah, sin X kan setengah. Itu sama dengan sin 30 derajat ya. Jadi X-nya sama dengan 30 derajat tambah 360 derajat K. Dengan K-nya bilangan asli. Atau X-nya sama dengan 150 derajat tambah 360 derajat kali K. Karena di kuadran 2 berarti X-nya 150 derajat. Kuadran 2, X sama dengan 150 derajat. Berarti cos X sama dengan cosinus 150 derajat sama dengan ini minus setengah akar 3. Bisa kalian hitung sendiri lah.
Atau sebenarnya gini, kita ingat bahwa cos 180 derajat min X itu sama dengan minus cos X. Ini sama dengan minus cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Sama aja. Sebenarnya bisa langsung tahu sih karena sin X-nya setengah, dia 30 derajat. Di kuadran 2 berarti cos-nya negatif, langsung min setengah akar 3. Ada pertanyaan dari Nana, tadi yang sin X sama dengan 2 tidak memenuhi karena apa? Karena sin X-nya itu ada di antara min 1 sampai 1. Sin X itu nggak mungkin lebih dari 1 gitu. Nggak mungkin juga kurang dari min 1. Kecuali dia di inputnya bilangan kompleks ya. Itu udah beda bahasan. Ini karena inputnya sudut, dia cuma ada min 1 sampai 1. Oke. Yang lain ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya? Sebentar. Oke, dan yang paham. Next. Ini kemarin nomor 11 sudah, 12 sudah tadi. Mungkin yang ada yang belum join kemarin bisa lihat di YouTube, udah diupload kok. Ini juga udah nomor 14, 15, ini belum ya. Tapi aku agak males sih ngerjain nomor 15. Jadi entaran ya. 15 kita bahas terakhir aja. Kita lanjut ke nomor 17 dulu. 17 sampai 20 dulu. Habis itu baru kita bahas nomor 15. Oke, nilai X yang merupakan penyelesaian dari min 2 pangkat 2X tambah 1 tambah 4 pangkat X tambah 8 pangkat X tambah 8 pangkat X tambah sepertiga min 8 pangkat 2X min sepertiga min 16 pangkat 2X min seperempat. Oke, kita bakal pakai sifat ini. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat MN. Oke. Jadi yang ini min 2 pangkat 2X tambah 1 kita biarin aja dulu. Yang 4 pangkat X ini kan sama dengan 2 pangkat 2. X sama dengan 2 pangkat 2X. Yang ini 8 pangkat X tambah sepertiga. 2 pangkat 3 pangkat X tambah sepertiga. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 3X tambah 1 ya. Karena 3 bagi 3. Selanjutnya yang ini min 8. 8-nya aja. 8 pangkat 2X min 1 per 3 sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 2X min 1 per 3 sama dengan 2 pangkat 2X minus 1 yang 16 pangkat 2X min 1 per 4 ini sama dengan 2 pangkat 4 pangkat 2X min 1 ini sama aja dengan ini per 4 ya, sorry. 2 pangkat 2X min 1. Oke, kita ubah dulu. Jadi per tidak min 2 pangkat 2X tambah 1. Kemudian tambah 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat 3X tambah 1. Ditambah 2 pangkat 2X min 1. Dikurang ya. Dikurang 2 pangkat 2X min 1. Dikurang 2 pangkat 2X min 1. Lebih dari 0. Ini kita bisa bikin gini. Ini min 2 pangkat 2X pakai sifat A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Jadi min 2. Ini kan minnya beda ya. Jadi nggak masuk keduanya. Jadi ini
Gini, tambah 2 pangkat 2x, tambah 2 pangkat 3x, tambah 1, min 2 pangkat 2x per 2. Karena pangkat min 1, ini juga min 2 pangkat 2x per 2. Lebih dari 0. Yang ini jadi min 2 pangkat 2x, tambah 2 pangkat 3x tambah 1. Ini min 2 pangkat x ya. 2 pangkat 2x, sorry. Lebih dari 0. Maka 2 pangkat 3x tambah 1 lebih dari 2 pangkat 2x. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Yang kanan bukannya ada 2. Oh ya benar. 2 pangkat 2x kali 2. Atau ini 2 pangkat 2x tambah 1. Benar. Kalau kita sederhanain lagi, ini kan 2 pangkat 3x kali 2 lebih dari 2 pangkat 2x kali 2. Duanya coret jadi 2 pangkat 3x lebih dari 2 pangkat 2x. Oke. Ada pertanyaan lagi atau koneksi? Lanjut aja ya. Jadi kalau misal ada A pangkat fx lebih dari A pangkat gx dengan A-nya lebih dari 1, maka fx-nya sama lebih dari gx. Syaratnya A lebih dari 1 ya. Kalau A-nya kurang dari 1, kalau A jika 0 kurang dari A kurang dari 1, fx-nya kurang dari gx. Jadi dibalik gitu. Oke, kalau ini kita dapat 3x lebih dari 2x atau x-nya lebih dari 0. Oke, itu aja jawabannya yang B. Ada pertanyaan mungkin? Gimana? Ada nggak? Kalau nggak ada, aku lanjutin. Oke, lanjut ya. Hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan X pangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12 dibagi 10 pangkat 8. Oke. Jadi dalam logaritma, kita kan misal ada A pangkat B gitu. Sama dengan C misal. Misalnya gini sih. A pangkat C sama dengan B. Kalau kita ambil logaritma dari A, jadi A log, kemudian yang ini juga A log, ini kan C-nya turun, dikali A log A, sama dengan A log B. Karena A log A itu 1, berarti C-nya sama dengan A log B. Kita pakai yang ini juga. Jadi kita logaritmakan X-nya, X log X pangkat 4 log X dengan asumsi X-nya lebih dari 0 karena syaratnya juga ini X-nya harus lebih dari 0. Ini sama dengan X-nya turun
dikali X log X sama dengan 4 logaritma X. Kemudian ini yang sebelah kiri ya. Jadi kita pakai sifat yang ini juga. A log B per C sama dengan A log B minus A log C. Jadi yang ruas kanan X log X pangkat 12 dibagi 10 pangkat 8 sama dengan X log X pangkat 12 min X log 10 pangkat 8. Kemudian 12-nya turun, 12 dikali X log X1 min 8 dikali X log 10. Oke, jadi kita dapat 4 log X sama dengan 12 min 8 X log 10. Nah, karena ini kan nggak ada basisnya ya. Sebenarnya ini 10. Karena nggak ada basis, nggak diketahui basisnya. Asumsinya udah 10. Udah kesepakatannya yang gitu. Kita buat ini jadi 10 log X. Jadi ingat bahwa A log B sama dengan 1/B log A. Ini sifat logaritma juga. Jadi ini 4 dikali log X sama dengan 12 min 8 dibagi log X. Ini 10 log X. 10 log X. 10-nya aku anggap nggak ada aja. Jadi pakai kesepakatan biasanya. Jadi 4 log X sama dengan 12 minus 8 per log X. Kita dapat misalin log X-nya sama dengan A, biar lebih enak. Jadi 4A kuadrat, kita kalikan dengan A ya, kedua ruas, sama dengan 12A minus 8. Jadi kita bagi dengan 4, A kuadrat min 3A tambah 2 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan A min 2, A min 1 sama dengan 0, A-nya sama dengan 2, atau A-nya sama dengan 1. Karena A tadi log X, jadi log X sama dengan 2, atau log X sama dengan 1. Ini kan log X sama dengan log 10 pangkat 2. Karena 2 turun, 10 log 10, 1. Sama aja. Yang ini juga begitu. Log X sama dengan 10 log 10 pangkat 1. Jadi X-nya sama dengan 100 atau X-nya sama dengan 10. Nah, jumlahan semuanya, maka 110 ya. 110. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Dan jawabannya belum aku copy. Yang D jawabannya. Sebenarnya ada cara lainnya. Gini. Misal ini tadi kan A kuadrat min 3 tambah 2. Itu kan sama dengan log X kita kuadratin min 3 log X tambah 2. Jadi kalau misal log X tambah log X1 tambah log X2 itu kan sama dengan min B per A sama dengan 3. Ini log X1 X2 sama dengan log bentar, ini nggak bisa sih kayaknya. Iya nggak bisa sih. Ya sorry nggak bisa. Jadi pakai cara ini tadi. Langsung ini dapat 110 jawabannya nanti. Kita ada pertanyaan?
Sorry agak berisik. Aku lanjutin ya. Oke. Salah satu persamaan kuadrat X kuadrat min 3A min 5 X tambah 3 adalah 3 kali akar yang lain. Kalian nilai A yang memenuhi persamaan tersebut berapa? Oke. Kita ingat dulu bahwa kalau persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 tambah X2 sama dengan minus B per A, X1 X2 sama dengan C per A. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kita tahu yang satu 3 kali akar yang lain. Jadi X1 sama dengan 3 kali X2. Berarti X1 X2 sama dengan X1, X1-nya 3X2 ya. Jadi 3X2 kali X2 sama dengan 3X2 kuadrat. Ini sama dengan 3. Jadi X2 kuadrat sama dengan 1. X2-nya sama dengan plus minus 1. Oke, kita dapat X2-nya plus minus 1. Jadi X1-nya sama dengan plus minus 3. Karena X1 3 kalinya X2. Next, kita tahu bahwa X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Karena A-nya ini 1. Jadi min B-nya 3A min 5. Ini sama dengan yang pertama. Ini pertama ya. Pertama, X1-nya tadi 3. Ini sebenarnya gini. Sorry. Jadi X1, X2 sama dengan 1,3 balik 3,1 dan min 3, min 1. Oke, jadi kalau yang pertama 3 tambah 1 sama dengan 3A min 5. Ini 4 tambah 5, 9 sama dengan 3A. A-nya sama dengan 3. Yang kedua itu X1 tambah X2 sama dengan 3A min 5 juga. Ini min 3, min 1 sama dengan 3A, min 5, min 4 tambah 5, 1 sama dengan 3A. A-nya sama dengan 1/3. Yang ditanya perkalian nilai A yang memenuhi persamaan. Jadi ini misal A1, yang ini A2. Jadi A1 kali A2 sama dengan 3 kali 1/3 sama dengan 1. Jawabannya yang D. Ada pertanyaan mungkin? Ini tentang persamaan kuadrat. Aku lihat yang sering keluar itu barisan dan garis ya. Kalau di matematika dasar, baik utul, simak, kelihatannya juga barisan dan garis sering keluar sih. TPK juga lumayan. Aku anggap nggak ada ya. Next. Jadi nomor 20. Bisa 2 soal ya kita. Jadi nomor 20 dan nomor 15 tadi belum. Karena aku nggak begitu suka program linear sih. Agak males ngitungnya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C mempunyai puncak di 1,1 dan menyinggung garis Y sama dengan X tambah 1. Nilai 8A min 4B berapa? Oke, karena dia memiliki puncak, maka XP kan kita ingat bahwa itu min B per 2A. Berarti kalau kita masukin
X puncaknya itu 1, berarti 1 sama dengan min B per 2A. 2A min 2A sama dengan B. Selanjutnya, kita masukin 1,1. Jadi 1 sama dengan A tambah B tambah C. Dengan min 2A sama dengan B, berarti 1 sama dengan A min 2A tambah C. Atau 1 sama dengan C min A. Selanjutnya, karena dia menyinggung garis Y sama dengan X plus 1, artinya gini, X tambah 1, Y-nya sama, X-nya juga sama, AX kuadrat tambah BX tambah C, jadi ini 0 sama dengan AX kuadrat tambah ini B min 1 dikali X tambah C minus 1. Oke, karena menyinggung ya, menyinggung itu artinya apa? Menyinggung diskriminannya 0 kalau di persamaan kuadrat. Diskriminan itu kalau di sini akan B min 1 kuadrat min 4 dikali A dikali C min 1 sama dengan 0, atau B kuadrat min 2B tambah 1 sama dengan 4A. C-nya itu adalah, sorry ini nggak usah kita jabarin dulu. Lebih enak B min 1 kuadrat. Kita tahu bahwa A sama dengan C min 1 dari sini. A-nya sama dengan C min 1, berarti C min 1 sama dengan A. Oke, dan B-nya tadi adalah min 2A min 1 kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Ini sebenarnya bisa kita ambil gini, min 2A min 1, ngelemplak ya sama dengan ngelemplak 2A. Tapi aku nggak pakai itu aja. Kita pakai cara biasa aja, kita kuadratin. Jadi ini 4A kuadrat tambah 4A ya. Kan 2 kali min 2 kali min 1 tambah 1 sama dengan 4A kuadrat. Jadi 4A sama dengan min 1. Ditanya 8A min 4B. Oke, kita tahu bahwa 8A min 4B sama dengan 8 2 dikali 4A min 4 dikali min 2B sama dengan 2 dikali 4A ditambah 8, ini A ya. Yang ini A, 8A, atau ini 4 dikali 4A sama dengan minus 4 karena 4A-nya min 1. Jadi jawabannya yang A. Mungkin ada pertanyaan? Atau aman? Oke, Nesla paham. Itu tadi yang sebelumnya izin ya. Mungkin nanti bisa cek di YouTube. Tapi maaf banget tadi ada 2 nomor yang nggak kerekam. Di awal tadi nomor 5 sama 12 kalau nggak salah. Ya bentar, bukan. Nomor 6 sama, ya benar sih 5 sama 12. Next ya, tinggal satu nomor. Nomor 15. Nggak begitu suka karena apa? Karena ini soal cerita. Agak ngitungnya agak ribet sih biasanya. Perlu gambar juga masalahnya. Bentar. Oke. Sebuah buku dibeli dengan harga 1.000 dan dijual 1.100. Sebuah pena dibeli dengan harga 1.500 dan dijual 1.700. Seorang pedagang yang memiliki modal 300.000 dan tokonya memuat paling banyak 250 buku dan pena akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar berapa? Oke, kita tulis dulu harga buku. Harga beli buku itu sama dengan 1.000.
Kemudian pena itu 1.500. Kemudian modal itu 300.000. Kemudian banyak buku plus pena maksimumnya adalah 250. Oke, kita misalin bukunya B, penanya P, jumlahnya ya maksudnya. Jumlah buku B, jumlah pena P. Gini aja. B, pena sama dengan P. X aja lah, X, Y biasanya. X sama Y. Jadi, karena modalnya cuma 300.000, jadi kan 1.000 dikali bukunya, jumlah buku, 1.000 kali jumlah buku, tambah 1.500 kali jumlah pena, itu kurang dari sama dengan 300.000. Dia boleh kurang dari, tapi maksimumnya 300.000. Ini dapat kita sederhanakan jadi 10X tambah 15Y kurang dari sama dengan 300 ya, 3.000. Jadi kalau kita bagi 5, 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 600. Selanjutnya buku tambah pena maksimumnya 250. Artinya X tambah Y kurang dari sama dengan 250. Oke, gini. Kemudian harga jualnya tadi bilangnya harga jual ini sama dengan 1.100. Kemudian yang ini 1.700. Setelah mendapatkan harga jual, kita dapat untung buku. Oh ya, 2X tambah 3Y, sorry. Makasih. Untung buku ini kan cuma 100 ya. Untungnya 100 per buku. Kemudian untung pena itu 1.700 min 1.500, dapat 200 per pena. Oke, pertama untuk program linear ini kan ada 2 ya. Jadi kita gambar dulu. Seleksi. Gini aja. Susah. Nggak suka karena gambarnya agak ribet biasanya. Meski nggak ribet-ribet banget sih. Oke, jadi 2X tambah 3Y sama dengan 600. Misal X-nya 0. Berarti Y-nya sama dengan 200 ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 200. Ini kalau kita samakan, kita cari persamaan garisnya. Jadi di sini misal Y-nya gini aja 200 di sini. Ini 200. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya itu 300. Jadi 300. Persamaan garisnya bakal gini grafiknya. Ini 2X tambah 3Y sama dengan 600. Nah, karena dia kurang dari, maka kalau kita masukin 1,1 kan di sini. Jadi dia daerah penyelesaiannya di sini. Ini asumsinya X lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0 ya. Karena nggak mungkin jumlah buku sama penanya negatif. Oke, jadi daerahnya di sini. Selanjutnya X tambah Y-nya 250. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 250 di sini. Misal di sini ya, ini 250. Kemudian kalau Y-nya 0, dia 250 di sini.
Aku ganti warna. Jadi gini ya. Ih, jelek banget. Oke, karena kurang dari dia pasti di sini. Daerahnya di sini aja. Kalau misal masukin 1,1 pasti daerahnya di sini. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita biar keuntungan maksimum, kita cek titik-titik di pojoknya. Jadi titik kritisnya itu ada 0,0, titik pojok 0,0, kemudian 0,200, kemudian 250,0, dan di sini perpotongan. Ini ekspresi sama dengan 250. Oke, perpotongannya itu berapa? Perpotongan kita samakan. Jadi X sama dengan 250 minus Y. Ya, nanti diupload kok. Tapi mohon maaf ada 2 nomor di awal yang nggak ke-upload karena lupa record. Sorry. Oke, semangat ya. Jangan lupa daftar. Teman-teman yang mungkin belum daftar udah bisa mulai daftar ya. Terakhir tanggal 12 kan kalau nggak salah. Aku lanjutin ya. Jadi ini 2X berarti 2 dikali 250 minus Y tambah 3Y sama dengan 600. Jadi 500 min 2Y tambah 3Y 600 berarti Y-nya sama dengan 100. Kalau Y-nya 100, X-nya sama dengan 150. Jadi titik kritis satunya adalah 150,100. Nah, titik kritisnya kita masukin ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya mana? Tadi kita belum nyari ya. Jadi fungsi objektif itu F X, Y itu sama dengan keuntungannya tadi buku itu 100X tambah penanya tadi 200 kali Y. Pertama misal 0,0 jadi F 0,0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua F 0,200 kita dapat 200 kali 200 adalah 400,000. Kemudian yang ketiga F 250,0 ini sama dengan 250. Ini nolnya 2 ya. Kemudian yang keempat F 150,100 itu sama dengan ini 1500 tambah nolnya 2, 150 tambah 200, ini sama dengan 35,123. Oke, jadi yang terbesar itu ini ya. Ini terbesar. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 40.000. Yang B. Mungkin ada pertanyaan? Sorry ini tadi agak nggak urut karena aku nggak begitu menguasai juga. Gimana teman-teman? Oke, paham ya. Oke, mantap. Jadi ini tadi rangkaian pembahasan. Jadi dari kemarin ya, kemarin malam sama hari ini. Kemarin malam 10 soal, hari ini juga 10 soal.
nanti pembahasannya aku share. Mungkin bakal aku ketikin juga ya. Maksudnya bukan pembahasan sih, coretannya. Nanti aku kirim di Discord. Kemudian mungkin ada yang belum isi evaluasi yang kemarin. Bisa diisi. Linknya di sini. Kodenya 179. Tapi kalau yang kemarin udah cukup sekali aja, nggak apa-apa. Terus begitu saja. Yang belum daftar utuh, segera daftar ya. Daripada nanti kehabisan kuota, karena kan offline ya kan ujiannya. Takutnya kehabisan kan. Semangat belajarnya, udah berbaca dari aku. Bisa banyak berkata-kata. Semangat, oke. Karena kan dimulai dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Berdoa menurut agama masing-masing. Dimulai. Berdoa dapat dibukukan terlebih dahulu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Terima kasih yang udah